Alhamdulillahi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Salawatuhu wa salamuhu ala safwatil khalqi wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinir rahmatil muhdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmin nahdati waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Thumma amma ba'd. Hadratil afadil ulama'ana wa masyaikhana al-amathil, yang saya hormati para alim, para kiai, para ustaz, para ustazah, para ibu nyai, para bapak ibu haji, wabil khusus akhuna fillah ad-da'i ilallah al-ustaz Subhan Baihaqi selaku wakil ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, Ustadz Boy dari Jakarta, uga Ustadz Adi, dan para ustadz, para kiai yang lain yang al-fakir wal mudhnib tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Teristimewa ketua panitia penyelenggara Dzikra Maulidi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, bapak-bapak, Bapak kuwu ingkang kaula mulyakaken, ingkang mugi sami dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu niki kula panjenengan sami saged kempal, saged mujalasah, saged muwajahah dalam rangka pengin demene kula ning Kanjeng Nabi dudu sekedar ngaku tapi diakoni ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kian enake ngomongin go bahasa Jawa atau bahasa Indonesia kintu. Kapan deleng perumahan biasae bahasa Indonesia. Campuran mawon nggih. Kula asli Cirebon tapi alhamdulillah punya istri Ustadz Boy orang Papua Irian Jaya. Tapi jangan ketika mendengar nama Papua langsung yang ada di bayangan, oh berarti istrinya Kang Latif, rambutnya keriting, kulitnya hitam, kalau malam kebetulan lampu mati, ketawa kelihatan giginya saja. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan saya sempat mukim dan berdomisili di Papua, tapi tidak lama nggak betah. Salah satu faktor yang menyebabkan saya tidak betah di Papua, di sana nggak ngerti ngomongnya orang sana. Jadi saya itu pernah ketika masih pengantin baru diajak jalan-jalan sama kakak ipar saya, sampai di tengah jalan disapa sama orang Papua, Pak Mul. Orang Papua itu kelihatannya seram, kemana-mana nggak pernah pakai baju, bawanya parang tapi sopannya luar biasa. Ketika papasan, kenal tidak kenal, paling tidak melambaikan tangan. Kalau amprok ketemu itu pasti nyapa. Lah saya pernah amprok dengan orang Papua, itu ditanya di tengah jalan, kopi mana katanya. Saya bingung, orang di tengah jalan tanyanya kopi mana, saya yang duduk saja nggak ada kopinya. Yang bikin saya tambah bingung, kakak ipar saya Ustadz Boy jawabnya sapi nonton. Itu baru ada di Papua sapi nonton. Akhirnya saya bisik-bisik, mas itu maksudnya apa? Oh kopi mana, kau pergi kemana, sapi nonton, saya pergi nonton. Akhirnya saya nggak betah, saya ajak pulang istri saya. Kalau mau kata saya ikut dengan saya di Cirebon, kalau tidak mau saya mau cari lagi. Karena mungkin dalam pandangan istri saya di Papua itu sulit cari laki-laki setampan saya. Akhirnya
istri saya pulang ikut ke Cirebon, kembali ke tempat asal. Kalau mau ke tempat saya gampang, itu Kang Subhan sudah pernah ke sana. Kalau dulu ada Sunan Kalijaga, sekarang saya jaga kali. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah saya sampaikan di awal bahwa peringatan Maulid Nabi ini tujuannya adalah bagaimana agar cinta kita kepada baginda Nabi, senenge kula karo Kanjeng Nabi, demene kula ning Kanjeng Nabi, jangan hanya klaim, jangan hanya ngaku. Sebab jangan-jangan kita mengatakan cinta kepada baginda Nabi, tapi baginda Nabi tidak mengakui cinta kita, apalagi sampai membalas cinta kita. Kata anak-anak muda sekarang, cinta itu kalau cuma ngaku tapi tidak diakui, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Sebab persoalan cinta itu paling tidak ada 3. Yang pertama, orang yang mengaku cinta. Yang kedua, dia mengatakan cinta dan diakui cintanya. Dan yang ketiga, ini yang istimewa dan luar biasa, kita mengatakan cinta dan cinta kita berbalik, tidak bertepuk sebelah tangan. Allahumma amin. Paling tidak kita masuk di level yang kedua saja sudah luar biasa. Kita cinta kepada Nabi. Mungkin Nabi tidak cinta kepada kita, tapi cinta kita diakui oleh Nabi. Kita senang dengan baginda Nabi dan baginda Nabi senang dengan kita. Sebab peringatan Maulid Nabi yang diadakan setiap kali memasuki bulan Rabiul Awal di berbagai tempat di belahan dunia, ternyata masih ada sekelompok orang yang anti Maulid. Masih ada beberapa orang yang diajak Maulid tidak mau, menganggap bahwa peringatan Maulid merupakan bid'ah. Tapi insya Allah di Surabraja Regensi tidak ada. Cirinya gampang. Orang yang anti Maulid itu cirinya gampang. Mereka biasanya masuk dalam komunitas atau kelompok PKC, Persatuan Kolor Cingkrang. Nah itu. Maka tidak heran, tidak aneh ketika kemudian ada seorang wali Allah, ada seorang kekasih Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Shalih Al-Ja'fari. Beliau satu ketika pas bertepatan masuk bulan Maulid, mimpi bertemu dengan baginda Nabi. Ketika ada orang yang masih anti Maulid, maka kesempatan ini diambil oleh beliau. Saya ingin bertanya langsung dengan sahibul Maulid. Saya ingin menanyakan langsung kepada baginda Nabi, sebetulnya apa pandangan dan pendapat beliau tentang Maulid. Seandainya memang Maulid itu bid'ah, seandainya Maulid itu salah, saya sejak detik ini akan berhenti merayakan peringatan Maulid Nabi. Tapi seandainya Maulid Nabi itu benar, maka saya tidak akan pernah meninggalkan peringatan Maulid Nabi. Maka Al-Imam Shalih Al-Ja'fari di dalam mimpinya bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, madza ra'aita fil ihtifalat allati yahtafilu biha ummatuka fi syahri maulidi?" Ya Rasulullah, apa pandanganmu, apa pendapatmu tentang perayaan-perayaan yang diadakan oleh umatmu bertepatan dengan datangnya bulan kelahiranmu? Malah kadang-kadang orang Cirebon, Ustadz Boy, kalau ngadain peringatan Maulid Nabi itu luar biasa. Tidak hanya di bulan Maulid, belaratan tekalin Jumadil Akhir kadang-kadang. Jumadil Akhir kok acaranya masih Maulid Nabi. Subhanallah, saking pengen diakui cintanya oleh baginda Nabi. Apa jawaban Nabi mendengar pertanyaan yang seperti itu? Nabi menjawab dengan kalimat yang singkat, dengan bahasa yang simple. Kata Nabi, "Ya Salih, ya waladi, man fariha bina farihna bih." Barang siapa yang senang denganku, berbahagia denganku,
maka sebaliknya aku pun senang dan bahagia dengannya. Maka insya Allah ketika warga masyarakat Surabraja Regensi ini, warga masyarakat Kasugengan Kidul ini hadir di tengah-tengah majelis ini demi karena senang dengan baginda Nabi, insya Allah baginda Nabi ikut senang dengan kita. Allahumma amin. Ini luar biasa. Kita senang dengan Nabi, Nabi senang dengan kita. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru saya Asy-Syaikh Aun Al-Qaddumi, seorang dzurriyyah Rasulullah sekaligus sufi, beliau mengatakan bahwa silatul mukmin, beliau asli dari Yordan. Syekh Aun Al-Qaddumi beliau mengatakan silatul mukmin bin nabi mabniyatun ala salati asas, bahwa hubungan seorang mukmin, hubungan seorang muslim dengan nabinya itu dibangun di atas 3 pondasi. Yang pertama, ma'rifatun nabi, mengenali baginda nabi. Karena tidak mungkin kita gembar-gembor mengatakan cinta kepada nabi kalau kita tidak kenal nabi. Kata anak-anak muda sekarang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka kenali baginda nabi, bukan sekedar beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah, tapi kenali khosaisun nubuwah, keistimewaan baginda nabi. Bagaimana mungkin kita akan cinta nabi, tidak akan mungkin kita ngefans kepada baginda nabi kalau kita tidak tahu apa saja yang menjadi keistimewaan beliau. Ma'rifatun nabi, kenali nabi. Untuk apa? Agar bisa terbangun yang kedua, mahabbatun nabi, cinta kepada nabi. Cinta yang betul-betul cinta didasari karena kita kenal beliau. Orang kalau sudah cinta karena kenal, karena tahu, maka Kang Subhan Baihaqi beli kudu ngejak wong Surabraja Regensi, ayo berjamaah, ayo solawatan, ayo yasinan, ayo tahlilan, ayo ngaji. Orang kalau sudah cinta maka otomatically, maka spontan orang itu pasti akan ingin mengikuti dan meniru yang dicintai. Maka dengan mahabbah terbangun yang namanya mutaba'ah. 3 pondasi: ma'rifah, mahabbah, mutaba'ah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengawali ma'rifatun nabi? Kita mengenali baginda nabi. Ternyata baginda nabi itu subhanallah, beliau itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Basyarun lakal basyar. Malam ini kita kaji, kita buktikan bahwa nabi kita, junjungan Allah, kekasih kita, teladan kita, contoh dan sampel kita dalam kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi adalah bukan manusia biasa. Kita awali dari fisik beliau. Kapan sengkawit metenge kedawan, telung jam beli peragat pamul. Kapan mulai semetenge? Padahal mulai dari sejak beliau dikandung itu sudah banyak khosais. Kalau dalam bahasa kitab sejarah banyak irhasot. Irhasot itu adalah keanehan-keanehan yang tidak masuk akal yang terjadi pada orang yang kemudian akan diangkat menjadi nabi. Jadi khawariqul adah itu kalau dalam kajian tauhid, kajian teologi, itu ada yang disebut dengan mukjizat, ada yang disebut dengan irhasot, ada yang disebut dengan karamat, ada yang disebut dengan ma'unat, ada yang disebut dengan istidrojat, macam-macam. Keanehan yang terjadi pada orang yang kemudian dia akan diangkat menjadi nabi dan rasul, maka itu disebut dengan irhas, dasar nubuwah.
asas nubuwah. Sejak beliau dikandung, beliau ketika dilahirkan anehnya luar biasa. Tidak seperti bayi pada umumnya. Tapi kita mulai tidak dari situ karena akan menjadi terlalu panjang. Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Kita mulai dari fisik beliau. Nabi Muhammad itu, mohon maaf, pangapunten, beliau seumur hidup tidak pernah yang namanya menguap. Jare wong Cerbone angob. Kanjeng Nabi seumur urip blilokan angob. Coba, ini sesuatu yang kecil tapi luar biasa. Masa iya ada manusia tidak pernah angob? Kenapa? Karena Nabi itu adalah sampel yang sempurna, keindahan yang paripurna. Wong angob niku bagus napa blesa? Bokat beli ngandel, ibu-ibu selfie karo anggap toli diupload. Cak komentare netizen priben. Karena Nabi itu Masya Allah ala akmali jamalin wa ahsani suratin, maka beliau wa matata'aba aslan fi madaz zaman, tidak pernah menguap seumur hidup sepanjang zaman. Tidak hanya itu, bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Nabi kita melihat orang di belakang itu seperti melihat orang di depan. Coba bayangkan, mata beliau cuma dua, hanya di depan, tapi siapapun di belakang beliau, beliau tahu, beliau mengerti seperti orang itu ada di depannya. Tadi aja dipikir ning kupingnya Kanjeng Nabi rupanya pasang spion tah, wah sembarangan. Oh, iya. Ini baginda Nabi. Subhanallah, keringat beliau lebih wangi daripada minyak misik atau kasturi. Dan mohon maaf pula, jangan dibayangkan misiknya seperti misik kang biasa wong ngadel wangi mider. 2 gram regane 5.000 oli sebotol cilik. Kunci misik apek. Misik itu dalam hadis, dalam kitab Al-Jami'us Shaghir fi Ahaditsil Basyirin Nadhir yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abi Bakar As-Suyuti, itu adalah Sayyidul Atyab. Misik itu merupakan parfum minyak wangi yang paling hebat, yang paling wangi. Itu 1 gram pambul misik yang asli itu tidak kurang dari 10 juta harganya. 1 minggu kita pakai sabunan tiap mandi, itu wanginya paku bilang itu misik. Dan ternyata keringat Nabi itu lebih wangi dari misik. Sampai ada sahabiyah jalilah, seorang sahabat wanita, Ummu Sulaim, ibunda dari sahabat Anas bin Malik, yang notabene sejak kecil berkhidmat kepada baginda Nabi. Itu dalam kutubut tawarikh, kitab-kitab sejarah, dikatakan Ummu Sulaim itu seringkali kalau Nabi pas lagi tidur keringetnya dijukuti di wadai botol. Siji waktu lagi madai keringet, Kanjeng Nabi melek, Kanjeng Nabi ngelilir, ditakoni Ummu Sulaim, sira ngelapi keringetnya kita di wadai botol kanggo apa? Kanjeng Nabi lumayan kanggo lenga wangi. Masya Allah. Itu keringatnya Nabi. Dan tidak kalah anehnya, kalau berbicara khosaisun nubuwah, ini sehari 2 hari 1 minggu tidak akan selesai. Sebab Imam Suyuti punya 1 kitab khusus yang menerangkan keistimewaan Nabi, namanya kitab Al-Khosaisul Kubro. Itu khusus semuanya tentang khosisoh keistimewaan Nabi. Nabi itu secara fisik jare wong Cerbone dedege ora doglong, ora endek. Sebab uwong sepira gantenge kapan terlalu dhuwur mesti ana blesake. Ika je anake Solikin, ganteng si ganteng. Gagah Solikin ana ta? Gagah si gagah, sayang kedoglongen. Ika je
bocah wadon kah, bocah wadon deh, Fatimah sing ngendi kah, anake Birak Mini. Ayu si ayu, tapi sayang keduren anak sayangnya. Demikian sebaliknya, orang kalau terlalu pendek itu juga nggak bagus. Iko gembleng si gembleng, sayang ceret plesa. Maka Nabi iku dedege pas, laisa bitawil wala bil gasir, tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek. Kalau dalam bahasa Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu redaksinya menggunakan atwalu minal marbu' wa aqsaru minal musyaddad. Itu dalam syarah-syarahnya dijelaskan artinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Atwalu minal marbu' lebih tinggi daripada yang pendek, wa aqsaru minal musyaddad lebih pendek daripada yang doblong. Nabi pas begini, pas. Akan tetapi yang aneh apa? Yang aneh kata para ulama, kitfahu qad alata qauman idza jalasu. Nabi itu walaupun dedeknya tidak tinggi, posturnya tidak tinggi, tidak pendek, tapi beliau duduk dengan siapapun, hatta duduk dengan orang yang paling tinggi sekalipun, maka belum pernah dicatat ada orang yang pundaknya lebih tinggi daripada pundak baginda Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masuk akal atau tidak Pak Guru? Orang yang tidak terlalu tinggi tapi ketika berjajar dengan orang yang paling tinggi, maka pundak Nabi selalu lebih atas. Ini merupakan isyarat bahwa beliau memiliki makom, memiliki derajat, memiliki pangkat yang tidak ada satupun makhluk yang bisa lebih unggul dari beliau. Kitfahu qad alata qauman idza jalasu. Ini dari sisi fisik. Ketampanannya Nabi Yusuf separuh dari ketampanan Nabi Muhammad. Ada yang tanya, loh Kang, kalau Nabi Yusuf separuh dari ketampanan Nabi Muhammad, kenapa wanita-wanita Mesir yang terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf, mereka sampai tidak terasa mengiris jari-jari tangannya sendiri? Dan kisah ini tidak terjadi pada Nabi Muhammad. Nggak ada orang terkagum-kagum, terpesona dengan ketampanan Nabi sampai jarinya diiris, gak ada. Kenapa? Karena ketampanan Nabi Muhammad dilapisi dengan haibatul jalaliyah, jadi dengan kewibawaan. Jadi orang itu merasakan rindu kepada Nabi, orang itu terpesona dengan ketampanan Nabi, tapi ketika sudah di depan Nabi yang ada takut, yang ada segan, haibah, nggak berani karena dilapisi itu. Seandainya haibah jalaliyah, kewibawaan yang menutupi ketampanan Nabi ini dicabut dan disingkap oleh Allah, maka perempuan-perempuan dunia yang melihat Nabi Muhammad bukan hanya jari tangan yang akan diiris, tapi dadanya yang akan dirobek, jantungnya yang akan dipotong, dan mereka tidak akan merasa sakit kalau ketampanan beliau disingkap oleh Allah. Ini luar biasa. Jadi dari sisi fisik beliau sudah tidak sama dengan kita, apalagi dari sisi yang lain. Nabi Muhammad, mohon maaf, itu diberi keistimewaan oleh Allah, bukan hanya memiliki hak tasyri', hak prerogatif untuk menetapkan syariat. Apa yang beliau katakan boleh, maka hukumnya boleh. Yang beliau larang pasti tidak boleh. Tidak hanya itu, tidak hanya beliau menetapkan hukum, tapi kata para ulama, Nabi Muhammad diberi oleh Allah hakut tasrif, hak melakukan tindakan, hak melakukan pengaturan. Apa buktinya? Subhanallah, alam ini tunduk kepada pengaturan Nabi. Pernah ada dalam satu kisah ketika perang, Nabi
mendapati para sahabat kehausan. Kebetulan air minum tinggal sedikit, semangkok tidak penuh. Padahal sahabat sekian banyak merasa haus. Mereka sebentar lagi akan memasuki waktu sholat. Itu akhirnya Nabi mengatakan, kata Nabi, mana air yang ada di wadah itu bawa ke sini. Kemudian Nabi menginginkan agar air ini bisa mencukupi seluruh sahabat. Subhanallah. Cuma disentuh dengan jarinya Nabi, itu dari antara jari Nabi memancar air. Semua sahabat yang jumlahnya dari sekian riwayat, minimal yang meriwayatkan mengatakan jumlahnya 70, ada yang mengatakan lebih dari 100. Semua kebutuhan airnya terpenuhi. Dan hadis yang menceritakan tentang bersumbernya air dari jari-jari Nabi ini disepakati ulama merupakan hadis yang mutawatir. Datang dari riwayat tidak kurang 70 riwayat yang menceritakan tentang mukjizat Nabi bisa mengeluarkan air. Hadisnya mutawatir, bukan sekedar sahih. Maka Al-Imam Al-Qalyubi di dalam Hasyiah Qalyubi alal Mahalli mengatakan, wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyyil muttaba' yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanili masra thumma baqil anhuri. Air di dunia ini yang paling mulia, yang paling hebat adalah air yang nyumber dari jarinya Nabi. Kemudian setelah itu baru Zamzam. Baru Zamzam. Jadi antara air yang nyumber dari tangannya Nabi dengan air Zamzam lebih mulia, lebih afdol air yang nyumber dari tangannya baginda Nabi, jarinya Nabi. Kemudian baru iyalihi ma'u zamzamin, baru air Zamzam. Fanili masra. Kemudian yalihi ma'u zamzamin fal kautsari, air bengawan Kautsar. Fanili masra, kemudian air bengawan Nil, kemudian bengawan-bengawan yang lain. Ini subhanallah, kita harus ajarkan kepada generasi kita keistimewaan Nabi, kehebatan Nabi, sehingga mereka kenal, oh ternyata Nabi yang kita diajak mencintai, yang kita diseru mengikuti, hebat luar biasa. Contoh yang lain, ada orang Badui satu ketika datang kepada baginda Nabi. Badui ini mengatakan, ya Muhammad, dia bukan muslim, belum mukmin, maka ngomongnya pun ya Muhammad. Ya Muhammad, katanya engkau mengaku sebagai nabi akhir zaman, saya pengen pembuktian. Kata Nabi, apa yang kau inginkan sebagai bukti kebenaran risalah yang aku bawa? Kata orang Badui ini, orang pedalaman, itu di sebelah sana ada pohon korma. Kalau memang kamu betul-betul nabi, panggil pohon itu untuk datang kemari. Ini sedang menceritakan bahwa Nabi diberi oleh Allah hakut tasrif, hak mengatur, dan semuanya kalau sudah diatur oleh Nabi tunduk terhadap pengaturan beliau. Itu Nabi dengan melambaikan tangan, ayyatuhas syajarah ta'alai, wahai pohon kemari. Subhanallah Pak, Bu, itu pohon berjalan seperti manusia yang punya kaki di hadapan baginda Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang Badui ini kemudian mengatakan, wahai Muhammad, saya belum percaya seandainya pohon ini belum kembali ke tempatnya semula. Ikut ditepak wiwitane. Balik maning mana? Balik maning. Masya Allah. Hujan tunduk kepada baginda Nabi. Jare kanjeng Nabi udan, sholat istisqa durung peragat, Madinah wis udan deres. Sampai uang sing jaluk udan ning kanjeng Nabi watir kebanjiran. Kanjeng Nabi sampun sing udane cekap-cekap. Kanjeng Nabi kali ngomong Allahumma hawalaina wala alaina, itu seperti disingkap sekeliling Madinah. Hujan lebat, Madinah terang benderang, nurut kalau kanjeng Nabi. Dan ternyata subhanallah, bukan hanya benda-benda bumi yang manut nurut terhadap pengaturan Nabi, sampai benda langit pun nurut karo kanjeng Nabi. Apa contohnya Kang Latif? Ketika Nabi masih di Mekah,
Orang-orang Quraisy meminta bukti nubuwah Nabi bisa mengatur benda langit. Kata Nabi, apa yang kau inginkan? Muhammad, kalau memang engkau Rasul, kalau memang engkau Nabi, bisakah bulan yang ada di sana kau belah menjadi dua? Subhanallah. Bukan sekedar benda bumi. Nabi kemudian menudingkan jari telunjuknya, syuqqal qamaru bi isyaratihi. Bulan itu terbelah menjadi dua dengan isyarah Nabi, telunjuk Nabi. Sigar bulan. Lan sigare pangapunten beli kayak wong kasugengan kidul belah duren. Nggak seperti belah durian. Apa maning kayak nyigar semangka beli. Itu semua orang yang malam itu tidak tidur menyaksikan betul bagaimana bulan yang separuh terlihat jelas di atas Jabal Abi Qubais, yang separuhnya terlihat di Jabal Qainuqa. Jadi berjauhan. Subhanallah. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seharusnya, sudah selazimnya, sudah semestinya kita mengenal beliau dengan betul. Agar apa? Agar muncul perasaan bahwa Nabi kita hebat. Sehingga dengan munculnya perasaan ini diharapkan tumbuh yang namanya benih-benih cinta. Kita kan biasanya cinta itu dengan orang yang kita anggap hebat. Kita anggap hebat. Malah kadang-kadang mohon maaf, ada kiai yang dari puluhan tahun sebelumnya direpoti, diresaya, dijaluki tulung, mulai sengkawit meteng waya oli patang bulan diaturi kongkon ngaji, walaupun Qur'ane kang subhan dadak nyilik ning tajuk sing parek. Kula asale ketika masih meneng karo bapak kula, pondok saya belum jadi, itu pernah pengalaman seperti itu. Ada tetangga datang minjem Quran, saya kasih 1, dia jawabnya kurang Kang. Berapa memang butuhnya? 7 katanya. Buat apa? Buat menantu saya 7 bulan. Saya tanya akhirnya iseng-iseng, memangnya bapak di rumah nggak punya Quran? Alah boro-boro Quran Kang, ada juga paling Yasin, kun nggak kepokok mitung dina tanggai melu mangkat lur berkat. Tadi berkatnya oli anak Yasin, lamun beli mangkat lur berkat kayak Yasin nggak beli duit. Wis duwe Yasin dilokan diwaca, ditaruh ini senteng sampai bebulukan sampai sawangan. Ditakoni muni ku ya lumayan je, mantu kan lagi meteng oli kanggo ngusir kuntilanak jelan ladak bocahku. Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Ini loh bahwa kita wajib mengenali baginda Nabi untuk menumbuhkan cinta kepada menumbuhkan cinta kepada beliau. Dan cinta ini seperti yang di awal saya sampaikan, ada 3 tahap. Ala salasi darajat, ala salasati anwa. Ada orang yang sekedar mengaku cinta tapi dia tidak diakui. Contoh, ulah duit tangga temen beli gila-gila karo kangarane Fatimah arnake birat mini lho. Iya, wis ningon dende kandae Fatimah, ningon dende ngobrole Fatimah, wis no diakui Fatimah itu kekasihnya. Tapi ketika dikonfirmasi kepada Fatimah bener ta yen siraku demenane bocakan, demenane solikin kah? Alah mbok aja jember. Anak ada orang yang mengaku cinta tapi yang dicintai amit-amit. Naudzubillah. Paling tidak kita masuk di level yang kedua. Apa? Kita cinta dan cinta kita diakui. Sebab orang seandainya cintanya kepada baginda Nabi diakui oleh baginda Nabi, yakin orang itu akan dibela oleh Nabi di dunia dan akhirat. Diakui. Mana buktinya? Kenen
zaman sahabat ada seorang sahabat namanya Nuaiman ibnu Amr. Sahabat Nuaiman ini terkenal lamun jari wong Cirebon ka bocah dablek bocah beler. Ya rada sekarpe dewek. Iya, rada sekarpe dewek. Masya Allah. Kanjeng Nabi kapan ketemu karo Nuaiman, durung ngomong, durung nyapa, wis gembuyu dingin. Kisah ini ditulis diantaranya dalam kitab Al-Murah fil Mizah. Jadi satu kitab khusus menjelaskan tentang candaan, gurauan yang terjadi pada masa Nabi. Jadi jangan dikira Nabi itu orangnya serius. Enggak, Nabi ya sewaktu-waktu guyon. Malah Nabi itu akrab dengan menantunya. Di sini ada mertua yang akrab dengan menantunya tidak? Sebab saya ini punya jamaah. Saya punya jamaah Kang Subhan. Ini real nyata, saya nggak buat-buat. Duduk karena pengen gawe lelucon, mboten, real nyata. Kula duwe jamaah. Jamaah kula kabeh, mertuai melu jamaah kula, mantue melu jamaah kula. Tapi kapan waya mangkat jamiahan, janji mertuai mangkat, mantue lakar. Janji sing mangkat mantue, mertuai dikaton. Anak. Tapi coba lihat loh, Nabi begitu akrabnya, familiarnya dengan menantu beliau. Sampai saya pernah di kitab itu saya baca itu kisahnya yang dimakan korma. Tapi kalau saya mendengar dari guru saya, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Fadil Al-Jilani dari Turki, beliau menceritakan itu bukan korma tapi daging kambing. Jadi Nabi satu ketika mayoran daging udus. Mayoran daging udus kalau sahabat bareng, ya sahabat wong kadang-kadang sedina mangan sedina mboten. Kadang-kadang mangan sedina mung sapisan. Kun gak kepokok anak sing ngupai. Niku dadi mayoran daging udus, aki-akian warg-wargan. Tiba-tiba anak sing usil. Anak sing usil, kapan mangan daging wedhus, balunge ditaruh ning ngarepane sahabat Ali. Mangan maning, balunge ditaruh ning ngarepane sahabat Ali. Waya arepan peragat ngomong karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iku jemantue perkara mangane akeh dewek. Ai iya ta, iku delengen buktiye ning ngarepane balunge numpuk paling akeh. Tapi yang Kanjeng Nabi milih sahabat Ali ku beli paduan baik. Perhitungannya, masak, pertimbangannya, bahkan ilham dari Allah, wahyu dari Allah. Sahabat Ali itu orang cerdas, brilian, sampai mendapat gelar dan julukan Babu Madinatil Ilmi, pintunya kota ilmu. Itu sahabat Ali cuma mesem-mesem. Ketika ditanya oleh Nabi, Ali, iya tak sira mangane paling akeh, balunge numpuk? Jawabnya Ali ku, nggih Kanjeng Nabi, tapi mundak-mundak sing ngomonge luyake daripada kula, luwih geragas daripada kula, luwih kempong daripada kula. Saking kemponge, saking geragase, ari mangani daging wedhus tudu daging bae sebalung-balunge dipangan. Bukti apa? Takonana bae, sing mau ngunyem bae masalah kebalung siji-siji ya. Sebalung-balungnya dipangan saking geragase. Jadi ada candaan, ada gurauan. Lah, Nuaiman ini termasuk orang yang sering kali bergurau dengan Nabi. Kanjeng Nabi lagi di Madinah dodok, Nuaiman gawak roti bakar daging panggang. Dimanggakan Kanjeng Nabi mangga. Arep tak contohaken lah Kang Subhanallah saleh. No, pengen tak contohaken sih wong sih. Cek mangan, peragat mangan ora suwe, tukang roti teka nagi. Sira durung bayar, kita repan kukut, kita repan balik, ndi bayare. Ah iji. Jare Kanjeng Nabi dari sirang gawa roti karo daging gak mau durung bayar. Nggih Kanjeng Nabi, ya mau dibayar. Mulai lagi beli duit Kanjeng Nabi tombok man. Kanjeng Nabi tombok. Kok mangkane mau diwaca ning Kang Subhankah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kalau dikupas subhanallah. Kanjeng Nabi bukan rahmat kepada manusia saja, tapi lil alamin, kepada benda mati, kepada binatang. Subhanallah. Oke. Akhirnya bagaimana? Akhirnya pernah satu ketika kejadian yang fenomenal. Kanjeng Nabi ketamonan si jine wong adoh mono teka kendaraane nggawa onta.
Kisah ini diangkat oleh Sayyid Murtadha Az-Zabidi, tepatnya dalam juz 8 kitab Ithafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Ada 10 juz kitabnya. Sayyid Murtadha Az-Zabidi, kalau saya melihat dalam kitab karangan guru saya Syekhuna Maimun Zubair Al-Ulama Ul-Mujaddidun, maka tercatat Sayyid Murtadha Az-Zabidi termasuk salah satu mujaddid, ulama mujaddid. Ulama mujaddid kok kang kepribensi ulama langka nongole muncule kapan 100 tahun sepisan. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha amra diniha. Sayyid Murtadha Az-Zabidi termasuk ulama mujaddid. Itu beliau mengangkat kisah Nuaiman, bahwa ada nabi kedatangan tamu dari jauh bawa onta. Kebetulan keperluannya mungkin banyak, lama dengan nabi. Tiba-tiba Nuaiman ditekani batu-batu, man kempong beli. Cari Nuaiman yang keder jawab, lamun ngomong kempong potongannya rainira masa bisa ngupai kita mangan, malah lebih kempong daripada kita mau apa. Tapi ada ngomong warga yang nyatanya weteng kita pelilat-pelilit bae sing mau ki. Iya. Akhirnya priben? Akhirnya ya wes, kapan pada bayi kemponge mayoran yuk. Mayoran apa? Onta. Onta siapa? Ika ningar panen masjid, anak onta lagi dicancang, kaya lamun disembelih, dimasak, dipangan enak. Jari Nuaiman ya monggah onta siapa? Deke siapa sih gue? Urusan deke siapa? Urusan guri. Sing penting sembelih mangan wareg bae dingin. Masya Allah. Itulah kenapa murid-murid Nabi itu disebutnya bukan tilmid, yang jamaknya talamid atau talamidah. Talamidah itu sebenarnya pada murid lanang. Sama seperti asatidah. Asatidah itu juga ya ustad laki-laki. Kalau ustad perempuan ustadat. Disebutnya siapa? Ashab, sahabat, karena kedekatan mereka dengan Nabi. Jadi walaupun dengan nabi, dengan guru, seperti dengan teman. Sewaktu-waktu mereka ta'zim hormat, tapi di saat yang lain keadaan begitu cair. Akhirnya singkat cerita, onta dijopot disembelih mayoran. Wayang mayoran lunga dewek-dewek. Sing duwe onta arepan balik ke gulat. Beli ketemu Kanjeng Nabi turun tangan. Menunggulati. Karena Kanjeng Nabi turun tangan, sahabat ditegel, Kanjeng Nabi dipareti. Kanjeng Nabi punten digulati ping 17 pitu masa ketemu Kanjeng Nabi. Ai pribensi onta wis disembelih malah wis mancing wedeng. Siapa sing gaweane? Nuaiman, wah bocah kuwen-kuwen berbae dari Kanjeng Nabi. Iku Nuaiman digulati melayu umpetan ning pinggir Umay Zainab, ning kono ana jugang umpetan ning kono para Kanjeng Nabi. Nuaiman lagi apa? Metu cengar-cengir. Ika wong sing duwe onta gegulat temponi cari onta di sembelih ning sirah, dipangan ning sirah. Kanjeng Nabi kula mboten gadah yatra, tomblok maning Kanjeng Nabi. Masya Allah, rahmatan lil subhanallah. Kanjeng Nabi tombok kang Nuaiman. Tadi makanya lamun sekian sampai yang dijak ning Kang Subhan, dolan ning buntet, silaturahim ning buntet, atau misalnya ziarah ning babakan, ning kempek, waya balik kelangan sendal sana dimutasil dengan Kanjeng Nabi. Sampai masih penting kelangan di sendal. Zaman bengen tambah Kanjeng Nabi kelangan onta. Loh, dan subhanallah ternyata Nuaiman ini pangapunten punya kebiasaan yang lebih buruk. Dalam pandangan syariat apa? Tukang mabok. Nuaiman, memang bangsa Arab itu agar mereka berhenti dari mabok itu sulit. Kalau langsung diharamkan sekaligus. Makanya ulama-ulama tafsir mengatakan penetapan hukum minuman keras, khamr, arak itu sampai 3 tahap, wakilah 4 tahap. Pertama kali mengenai masalah arak ini yang turun ayat wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Setelah itu turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yang ketiga turun ayat la taqrabus sholata wa antum sukara, sampai yang terakhir ijtanibu
Nah itu larangan, larangan langsung ijtanib, jauhi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Ini. Jadi orang Arab itu dengan arak minuman keras seperti kita dengan air putih. Nah itu Nuaiman itu masih kecanduan minuman keras. Akhirnya karena ayat yang mengharamkan minuman keras itu sudah turun, maka harus ada hukuman, harus ada sanksi. Bukti ada, saksi ada, dicambuk Nuaiman. Dicambuk. Setelah dicambuk 10 hari, larai wis ilang, mabok maning, kawenangan maning, sampai 3 kali, wafi riwayat 4 kali kejadian itu. Kira-kira wong Kasugengan Kidul lamun anak tangga bocah kun ngelakoni kesalahane angger baik kun sampai ping 3 ping 4 greget mboten Pak. Misalnya sampai duit tangga ki, tangga misalnya duit tangga anane dulu kipli no kawenangan dekemi rangda, kawenangan dekemi rangda, akhirnya diarak digawa ning balai desa. Wes jaluk maaf pangapura, ya sudah, kekeluargaan selesai. Oli sebulan anak rangda anyar didekemi maning, kawenangan maning sampai ping 3 sampai ping 4 ya bocah kuwen kesalahan yang dekemi rangda. Kira-kira greget mboten? Greget, raikun maning wa kadzalik as-sahabah. Ketika ada berita dicambuk gara-gara mabok Nuaiman, dicambuk gara-gara mabok Nuaiman, sampai 3 kali ada sahabat saking gregetnya ikut donga, Allahumma al'an Nuaiman, ya Allah laknati Nuaiman, laknati Nuaiman. Itu kalimat ini terdengar oleh baginda Nabi. Lamun kudu ning Ustaz Kasugengan Kidul wis bener supatanana bae, modar ya Allah. Ojo kun kubli kapok-kapok, kan kono. Tapi ketika kalimat ini terdengar oleh baginda Nabi, apa kata baginda Nabi? Apa kata baginda Nabi? Kata baginda Nabi, la tal'an Nuaiman fa innahu rajulun yuhibbullaha wa rasulah. Ajang laknat Nuaiman, aja nyupatani Nuaiman, sebab bocahku bagian beler-beler ndablek-ndablek gah, bocahku bener-bener demen karo isun, demen karo Gusti. Cintanya Nuaiman diakui oleh baginda Nabi, maka dia dibela ketika ada orang yang mendoakan laknat. Ini yang kedua. Jadi bagaimana cinta kita diakui oleh beliau. Kalimat ini pula yang menjadi kalimat kunci ketika masa Khalifah Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, menantu Rasulullah, bahkan satu-satunya sahabat yang menikahi 2 putri Rasulullah, sampai beliau dijuluki Dzun-Nurain, ahli Quran, mati dibunuh ketika beliau sedang membaca Al-Quran dalam keadaan puasa. Berjasa menulis ulang Al-Quran dan mengumpulkannya menjadi satu. Jadi penulisan Al-Quran sudah ada sejak zaman Nabi. Tidak kurang dari 10 sahabat yang ditunjuk oleh Nabi sebagai juru tulis Al-Quran. Mereka disebut dengan katabatul wahyi, jam'u katib, katabatul wahyi. Termasuk Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib. Tapi ditulis di media yang seadanya, karena belum ada kertas. Kertas zaman itu dalam kitab disebutkan baru ada di Romawi, baru ada di Persia. Maka ditulisi ning watu tipis, ning balung bekas sampile onta, ning pelepah korma, dan itu masih berserakan. Ada sahabat yang nyimpen 1 surat, ada sahabat yang menyimpan 3 surat. Di masa Abu Bakar Siddiq, tulisan yang berserakan dijadikan 1. Beliau wafat dititipkan pada Umar, Umar wafat dititipkan pada putrinya, istri Rasulullah, Sayyidah Hafsah. Lah ketika masa Khalifah Utsman bin Affan atas pertimbangan yang matang berencana menulis ulang Quran yang masih ditulis di media-media yang tidak utuh itu, ditulis menjadi 1. Maka kemudian Quran disebut dengan Rasmul Utsmani. Ketika itu jangankan harokat, titik belum ada. Tulisan ba, ta, pada baik tulisannya, jim, ha, ho pada baik.
makanya maca angel masa bisa jadi lamun sampean muni ayo ngintil kanjeng Nabi beli perlu ngintil ulama beli perlu ngintil habaib bro dodokaken Quran zamane kanjeng Nabi bisa maca beli iya anak mulai harokat ada mulai i'rab itu pada masa Abul Aswad Ad-Du'ali disempurnakan pada masa Al-Hajjaj At-Thaqafi itu sempurna sudah. Kemudian pada masa Abu Amr Ad-Dani dibuat kaedah untuk belajar membaca Al-Quran disebut dengan ilmu tajwid. Sebab wong maca Quran ku kang diwaca dudu aran hurufe tapi bunyi hurufnya, bukan ismul harfi tapi musammal harfi. Makanya kalau dulu orang belajar Quran itu kan dieja hamzah fathah a, hamzah kasra i, hamzah dhamma u a i u. Wis belikan go sekian karena membaca Al-Quran bukan dengan nama huruf. No. Bukan dengan nama huruf. Dulu bahkan ada yang bacanya hamzah jabr a, hamzah jare i, hamzah pese u a i u, kapan tekaning wassalamu olindog seglondong. Zaman gula cilik. Iya. Enggak ada. Sekarang langsung belajar Qur'annya dengan bunyi hurufnya a a a, ba ba ba, ta ta ta, karena kita membaca Al-Qur'an dengan bunyi huruf. Kalau hamzah, ba, dal, ro, jim itu nama huruf. Tapi kalau ja, jiju itu bunyi huruf. Kita membaca Al-Qur'an dengan bunyi huruf. Selain yang ada di awal surat, huruf-huruf yang ada di awal surat itu ada kaidahnya sendiri. Kita tetap membacanya dengan nama huruf. Awal Al-Baqarah kita baca alif lam mim. Jangan karena Quran dibaca dengan bunyi huruf kita bacanya bukan alif lam mim, alama. Nah itu kan alama itu kan bunyi huruf. Alif lam mim tetap dengan nama huruf. Baik. Lah pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu ada kejadian yang fenomenal. Kejadian yang luar biasa. Apa kejadiannya? Ada orang tua umur 125 tahun di masjid. Kebelet pengen pipis, masya Allah. Kegulat hammam ning Arab kapan gulati kamar mandi hammam judul khola, walaupun khola bahasa kita. Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah ketika berbicara tentang etika masuk kamar mandi ada budukhulil khola, tapi kula ning kana gulati khola di pada ngerti Kang Subhan. Ketika kula teng Mekah teng Madinah aina khola ma khola nembe kula kelingan oh iya nama lainnya hammam fin hammam dodokaken nembe kegulat hammam kamar mandi. Itu mungkin sahabat lagi sibuk gak ada yang nunjukin, tiba-tiba ya melas wong tua hari wong tua ku ya masya Allah umur 120 tahun, bayangaken umur 120 tahun, umur 80 tahun mega ya tanggai kula ku mata ya wis mulai kotok, rambut pada rontok, untu entok, kuping kopok, boyok encok, dengkul teklek, watuk ngoklok, wah wis komplit. Kian umur 120, masya Allah. Kegulat, pengen pipis, beli ketahan, ya maklum wong tua. Wis beli kenceng, wis beli kenceng, dan beli kuat dah, wis beli kenceng. Akhirnya diparatin Nuaiman, cari Nuaiman, mang, arepan apa? Gulati kamar mandi. Ya yuk, tekater. Kalimatnya tekater. Iku diater, masya Allah bu, pak. Ora diater ning kamar mandi, digawa ning ngarepane pengimaman. Tekaning pengimaman brokcir nguyu ning pengimaman uwong nang masjid geger kabeh. Weh sampeyan ku gawe pegawean apa ning pengimaman nguyu aikin ki dari pengimaman duduk kamar mandi pantesan dibecek sore aja. Tadi sing ngatur kita lah siapa? Nuaiman bocah deladak wallahi la adribannahu darban. Demi Allah kapan ketemu karo bocah pun pengen tak pentungi, pengen tak pukuli. Masya Allah anak kita njaluk diatur ning WC digawe ning pengiman, padahal sing arane nguyu ning masjid duduk kejadian aneh pak, bukan hal aneh ning zamane Kanjeng Nabi wis pernah terjadi. Dzul Khuwaisirah bagi yang pernah mengkaji kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam ning kono diceritakan ana wong sing pedalaman pipis ning masjid arep disentak ning sahabat diblaweni ning Kanjeng Nabi aja no delengaken bae brok mang sing tutup jare Kanjeng Nabi malah iya sing tutup suwise tutup nembe Kanjeng Nabi jukut nang timba deseni banyu gawe menek sujeni wis kadung metu sok lamun sampeyan deleng ana wong lagi pipis wis kadung metu toli di
sompok melayu le kira-kira pipis wis kadung metu laratane lah cerdase Kanjeng Nabi no ambil apa tutugaken sing najis mung kuwen bae sing disujeni kuwen bae beli blaratan mana subhanallah durung maning pertimbangane lamun disompok kapok beli marani masjid ayo kira-kira tekaning mati beli di masjid maning lah kita lah iya makanya subhanallah hebat gak wae Kanjeng Nabi tapi tetep baik arane ga masjid dioyoni ya geger akhirnya sampai demi Allah ketemu Nuaiman tak pendungi wonge wes singkat cerita viral sehari 2 hari seminggu 10 dina wis mulai adem Nuaiman beli umpetan maning marangi masjid maning kali-kali kan nembe marangi masjid amprok maning karo bapak tua kunku amprok maning hari amprokku malah diparkini Nuaiman Pak apa yang padahal mata katok kuping kopok oh iya cari perkara lagi ngulati Nuaiman iya bocor dragep anak kon ngater marani kamar mandi malah digawain yang pengimaman ketemu karo wonge tak pendungi beli warung subhanallah cari Nuaiman oh kon entah ya wis yuk tak kater silapan ngater kita iya kesuncung diater digawa ternyata waktu niku ning ngarepane Saka anak sahabat Utsman lagi sholat sunnah digawan Nuaiman pinggir sahabat Utsman bro wonge pinggir sampean pendungan sing maser wae ya niku dipentung sampai berdarah tapi tidak ada kasus ketika itu kenapa yang menjadi pertimbangan sahabat Utsman satu bahwa Nuaiman walaupun begitu dia pernah dibela oleh baginda Nabi cintanya diakui oleh baginda Nabi wong dongakaken laknat dilarang ning Kanjeng Nabi diblawe ning Kanjeng Nabi ya wis bagian loh makanya Masya Allah macem-macem umat Kanjeng Nabi itu macem-macem semuanya dalam NU semuanya dirangkul tidak dipukul semuanya diajak tidak ada yang diejek itu karena Nabi itu subhanallah coba sampean bayangaken Kanjeng Nabi lahir ning tengah-tengah masyarakat padang pasir ning Mekah ning kana kuning Mekah banyu ku angel tapi kenapa ajarannya Kanjeng Nabi uwong kongkon banyu wudu kapan duwe hadas kongkon angel betul tapi bisa diterima melalui apa akhlak Nabi membawa ajaran yang hubungannya menggunakan air di tengah-tengah masyarakat yang kesulitan air tapi berhasil subhanallah Nabi mengajak orang untuk apa? Untuk puasa di tengah-tengah masyarakat yang ketika itu mereka lagi doyan-doyan mangan wong Arab ki Masya Allah kapan mangan niku sing arane senampan bakakak siji kadewekan wong Arab mangkane lemu-lemuku ari kula kan beli kapan manakiban Kang Subhan gaya bakakak siji kanggo wong pirang-pirang puluh dibagi-bagi sampai dituil-tuil ana sing keduman cekere bae ana sing ndase bae loh niki Masya Allah loh niki makane ayo sepisan maning sampun dalu jam pira gini jam pira nah niku kita kenali baginda Nabi agar apa? Agar kita bisa mencintai baginda Nabi dan cinta kita bukan sekedar pengakuan tapi mendapatkan pengakuan. Mendapat pengakuan. Insya Allah kalau cinta ini sudah tertanam, mau tidak mau, disuruh tidak disuruh, akan tergerak sendiri hati kita ingin mengikuti dan mencontoh yang kita cintai. Samboten boten iki kula sampeyan kabeh ambil kanggo bukti Kanjeng Nabi kula demen sampeyan diakui sih Kanjeng Nabi bukti apa? No, paling tidak buktinya adalah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ibu bapak yang saya muliakan, sholawat ning Kanjeng Nabi ku luar biasa. Pertama, uang maca sholawat sepisan ning Kanjeng Nabi ana riwayat kang sahih nyebutaken dibales 10 sholawat dari Allah. Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha
ashran. Orang yang bersolawat kepada Nabi sekali, Allah balas solawat kepada orang itu 10 kali. Sidnal Imam Abul Hasan Asyaduli satu ketika mimpi bertemu dengan baginda Nabi. Kisah ini ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab Salalimul Fudala Syarah Nazam Hidayatul Adhiyah. Dalam mimpinya Imam Abu Hasan Asyadili bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan riwayat bahwa orang yang berselawat kepadamu sekali dibalas Allah 10 kali. Ini khusus untuk orang yang ketika berselawat hatinya khusyuk, hatinya hadir, atau umum untuk semuanya?" Maka Nabi menjawab, balasan 10 solawat dari Allah bagi yang bersolawat sekali kepada Nabi itu diberikan kepada orang yang ketika bersolawat wa huwa ghafilul qalbi, hatinya lupa. Jadi maca solawat iku karo mbuh prangsane mendhe wis